Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Tata Kustara. Ya, kembali lagi kita membahas tentang website ya. Nah, kalau di video sebelumnya saya sudah membagikan shortcut aplikasi PPDB secara online. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih langkahnya cara mengonlinekan shortcut dari website yang sudah kita download tadi. Nah, ini adalah contoh shortcutnya ya. Ini untuk bahan pembelajaran kita. Nah, untuk mengonlinekan shortcut atau kumpulan kode website berbasis PHP, itu pertama kita harus menyiapkan yang namanya server. Nah, apa itu server? Nah, server itu merupakan komputer yang digunakan untuk menyimpan data-data website kita. Nah, di sini server sendiri biasanya ada berbagai macam ya. Nah, untuk penyediaan server itu ada yang berbayar, ada yang gratis, atau kita bisa membuat server sendiri. Itu tergantung kemampuan kita. Kalau kita membeli server itu menurut saya, jika kita ingin membangun website, akan tetapi pengunjungnya itu dengan jumlah yang trafficnya lumayan, artinya di atas 100 ya, ataupun sekitar 50 per hari, paling tidak itu harus menggunakan hosting yang berbayar, jangan yang gratisan, karena itu akan menjadi kesulitan, loadingnya akan lama, jadi kurang nyaman untuk pelanggan. Tapi kalau kita misalnya ingin membuat website dengan traffic yang rendah, artinya perkiraannya dengan pengunjung yang sedikit, kita bisa memanfaatkan hosting yang gratisan juga nggak masalah ya. Kemudian yang terakhir, kalau misalkan di kantor, instansi, rekan-rekan memiliki daya dukung teknologi yang canggih, misalnya yang memiliki komputer yang memadai, internet yang stabil, listrik yang stabil, itu kita bisa membangun server sendiri. Dan jelas kalau kita membangun server sendiri, keuntungannya semuanya bisa datanya lebih secure, aman ya, karena kita yang mengelola sendiri. Nah, begitu. Baik, kita lanjutkan kembali ke pembahasan kita tentang cara mengonlinekan shortcut website. Nah, di sini saya akan menggunakan hosting atau server hosting yang gratis. Saya yakin di sini ada beberapa yang menginginkan layanan gratis ya. Nah, di sini saya ada rekomendasi layanan hosting gratis, yaitu menggunakan 000 web host start ya. Silakan Bapak Ibu nanti atau teman-teman semuanya bisa memilih 00 web host start di Google ya. Pilih yang ini, yang paling atas. Nanti kita akan diarahkan masuk ke halaman di 00 web host start tersebut. Lalu kita pilih tombol daftar sekarang ya. Tombol daftar sekarang, pilih yang daftar gratis. Bahkan di sini pun di 00 web host start sendiri ada yang berbayar. Silakan itu saya kembalikan atau kita kembalikan ke rekan-rekan sekalian mau menggunakan yang mana. Nah, untuk loginnya sendiri mudah sekali, kita cukup login dengan Google ya. Ini udah sinkron dengan Google loginnya. Nah, pastikan rekan-rekan sudah login menggunakan akun Gmail masing-masing ya, jadi agar lebih mudah. Nah, ini seperti biasanya kita mengisi Google gitu ya, agar masuk ke halaman dashboardnya. Nah, ini akun IIS aslinya sudah dibuat. Nah, pada dasarnya sih kalau server hosting itu sebetulnya komputer, tapi berbasis virtual. Jadi modelnya tidak secara fisik, tapi secara virtual gitu. Kita bisa menyimpan data, tapi datanya bukan seperti Google Drive. Kalau Google Drive kan berupa file, tapi kalau hosting itu lebih ke file-file yang mendukung pemrograman. Nah, ini kalau sudah seperti ini, kita lanjut aja. It's not my voice radio ya. Nah, nanti di sini tulis aja PPDB. Nah, karena di sini kita banyak banget, silakan buat kode unik, misalkan PPDB online SMP 12 misalnya ya. Nah, kita kirim. Nah, ini kita lihat ada yang gunakan nggak. Kalau misalkan masih kosong, ya sudah kita gunakan. Tapi kalau misalkan sudah digunakan oleh orang lain, sebaiknya jangan ya, kita ganti, karena nanti sistemnya akan menolak. Jadi pastikan nama di sini unik ya, karena kita menggunakan yang gratis, jadi banyak sekali penggunanya. Pastikan akun kita unik. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa memilih upload your site ya, lalu klik pilih. Nah, nanti kita masuk ke handle-nya
si web hoster ini ya. Nah disinilah kita tempat mengupload pertama kali ya. Nah tadi file yang sudah di-download itu upload ke server hosting ini ya. Nah ini akun kita sudah masuk ya. Kalau mau membuka ini, misalkan ini nggak sengaja ketutup, cara bukanya gampang, tinggal diklik aja kelola website ya. Kemudian kita pilih di bagian pojok, di bagian sini tool ya. Nah di bagian tool ini ada file manager, misalkan diklik file manager ya, lalu upload file. Nanti akan diarahkan kembali ke halaman yang tadi. Ini saya agak cepat menghemat waktu agar tidak terlalu panjang videonya. Nah kalau sudah kita masuk ke sini, kita siapkan file yang akan diupload. Nah ini misalkan shortcode yang sudah saya share ya. Silakan untuk rekan-rekan yang ingin shortcode PPDB versi online ini bisa di-download dengan cara mensubscribe terlebih dahulu atau like ya. Kalau misalnya sudah subscribe boleh di like, lalu dikirim screenshotnya ke halaman link di bawah deskripsi ini ya. Nah nanti ini akan diarahkan ke servernya. Nah untuk sebelum membuka jangan lupa kita ekstrak dulu di sini agar proses install atau upload filenya itu mudah. Nah ini di sini isinya kode semua, jadi tanpa hosting ini tidak bisa dijalankan, tanpa sebuah server ini tidak bisa dijalankan, jadi harus ada servernya. Nah ini sudah terbuka ya. Selanjutnya silakan klik public HTML ya. Kalau sudah, kita tinggal lakukan blok semuanya ya, di blok aja semuanya, lalu tarik ke kiri ya, jatuhkan di area ini. Biarkan prosesnya seperti ini, lalu klik upload sampai selesai. Bapak Ibu tidak usah atau jangan menutup sampai ini berhasil terupload semuanya. Nah anggap saja kita sudah melakukan upload file dan nanti hasil akhirnya seperti ini. Uploadnya agak lumayan lama ya, jadi Bapak Ibu bisa tunggu, tapi nanti hasilnya seperti ini. Nah kalau Bapak Ibu sudah atau rekan-rekan sudah mengupload shortcode-nya seperti ini, langkah selanjutnya kita tinggal melakukan upload database-nya. Nah untuk upload database kita kembali lagi ke halaman dashboard awal ya. Di sini kita pilih tool lagi. Kalau tadi kita pilih file manager, kita sekarang pilih database manager. Jadi kalau file manager itu untuk berupa filenya yang diupload, nah kalau database manager itu untuk berbasis datanya. Nah kita buat di sini. Untuk membuat database baru cukup klik plus ini, database baru, tulis di sini nama nama database-nya. Nah, misalkan ppdb1 di sini namanya. Password udah nggak usah dirubah, kita buat aja karena nanti kita menyesuaikan. Tunggu beberapa detik atau menit ya, sekitar 1 menit biasanya untuk pembuatan database loadingnya. Nah ini tunggu sampai database-nya terbuat ya, atau berhasil dibuat. Nah setelah berhasil, masuk ke tombol kelola, lalu kita pilih PHP by admin. Nah disinilah kita akan mengupload database kita ya. Database-nya tenang aja sudah disediakan di file yang sudah saya share ya. Nah ini ada tampilan seperti ini, mungkin agak asing ya bagi yang belum pernah. Nah nanti silakan diklik saja di sini ya, username-nya. Nah nanti kita masuk ke nama database di sini. Nah selanjutnya kita akan mengupload database kita ya. Caranya untuk menguploadnya, tadi ingat-ingat, pertama kita harus mengklik ini dulu ya Bapak Ibu atau rekan-rekan subscriber. Diklik dulu ini ID ini, lalu kita masuk ke import ya. Kita akan mengimport database-nya. Nah database-nya sudah ada di folder yang sudah kita simpan. Kita tinggal tarik aja ke sini ya, nanti tunggu prosesnya sampai selesai. Sudah jadi ya, ini sudah masuk database-nya. Kita bisa ngecek sudah ada database admin dan siswa ya. Selanjutnya apa? Selanjutnya tinggal mengkoneksikan agar terkonek ya. Kalau kita cek ya, misalkan di halaman utamanya ini kan linknya itu ppdb 12.webhoster. Nah ini tidak akan timbul apa-apa atau tidak akan muncul
websitenya. Karena apa? Karena kita belum mengkonfigurasi settingnya, jadi akan seperti ini, polos ya. Nah, agar ini bisa muncul datanya sesuai data yang kita buat, kita harus mengkoneksikan dulu. Nah, caranya ini ada file yang berupa koneksi ya, diklik aja atau di checklist ya, koneksi, lalu klik kanan pilih edit. Nah, disinilah kita waktunya harus teliti. Nah, di sini ada nama database, dipersiapkan nama databasenya, kita copy saja ya, lalu tempel nama database. Nah, jangan sampai salah ya Bapak Ibu atau rekan-rekan subscriber. Nah, ada user DB juga, user DB nya di copy juga, ini jangan sampai salah, kalau salah nanti tidak akan terkoneksi. Nah, username DB di sini ya letaknya sesuai dengan ini, username DB. Nah, hostnya sudah. Nah, untuk sandi kita pilih ubah password aja ya, ini di blok atau di boleh di show dulu ya, di random, ini ngacak password ya, klik randomize itu untuk mengacak password. Nah, misalkan ini kita sudah dapat ya, yang ini di copy, jangan lupa menekan tombol ubah agar passwordnya terubah, password ini ya. Nah, nanti baru kita tempel di password sini. Nah, ini sudah terakhir, angka terakhir sudah jadi, kita save aja. Dan aplikasi kita sudah terinstall di online. Tunggu beberapa detik sampai berhasil tersimpan. Kita cek ya, klik berandanya apakah sudah masuk atau belum. Oh, masih belum. Nah, kita refresh, tunggu sampai terkonek ya. Yang penting ini kuncinya di sini. Pastikan rekan-rekan menulisnya sama ya, jangan sampai salah password, username ya. Nah, di sini sudah masuk. Nah, kalau sudah seperti ini kita sudah bisa mengonlinekan website kita ya. Tinggal di sini kalau mau masuk ke halaman admin, silahkan dibuka aja halaman adminnya ya. Nah, ini saya sudah login ya tadi, jadi sudah masuk. Nah, di sini misalkan kita ingin merubah profil dan melakukan aktivitas yang lain ya, nanti bisa langsung di halaman ini. Bahkan mengubah websitenya sudah bisa di sini. Username-nya kalau mau diubah misalkan jadi admin 1 bisa ya. Jadi barangkali ada orang yang iseng kan, tidak bisa iseng ke sistem kita gitu yang sudah dibangun. Kita coba ya, kita kan sudah ganti passwordnya, kita mau login kembali dengan menggunakan user admin, dia akan menolak pasti. Nah, karena kita sudah mengganti passwordnya menjadi admin 1. Silakan bisa dimanfaatkan dengan baik ya, dengan menggunakan web yang gratis ini, dan ini gratis selamanya, jadi tidak ada perpanjang. Cuma kelebihannya ya kalau gratisan agak lambat. Nah, nanti pertemuan ketiga nanti saya akan membahas yang berbayar ya, karena kalau yang berbayar saya yakin jauh lebih